Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bareng-bareng mengenai Linux as web server. Nah, untuk pendahuluannya, jadi di pertemuan week 5 tentang server, kita sudah belajar ya cuplikan mengenai apa itu server, macam-macam server itu apa, seperti web server, database server, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, untuk di week ini kita akan belajar mengenai web server itu sendiri. Bagaimana caranya implementasi web server di Linux? Apa aja yang dibutuhkan? Bagaimana caranya? Oke. Nah, si web server ini itu adalah sebuah sistem yang memberikan layanan data dan berfungsi untuk menerima HTTP request atau HTTPS gitu kan yang dikirim oleh si klien. Begitu. Jadi ketika ada server, si server ini siap menerima request, misalkan dari klien itu membuka browser facebook.com. Gitu ya. Terus akan mengembalikannya juga berupa halaman HTML. Ingat-ingat di pertemuan yang di week 5. Oke? Kalau ada yang masih belum jelas, silakan buka di week 5 lagi ya. Karena memang ini nyambung. Oke. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Begitu kan? Yang kita butuhkan adalah web server, database server, database management. Nah, dari 3 tools ini kita akan kombinasikan ya. Kita akan di akhir nanti membuat studi kasus, yaitu sebuah page HTML. Begitu. Nah, kita akan belajar dulu mengenai Apache 2. Apache 2 itu apa sih, teman-teman? Ya, bagi yang sudah iseng-iseng ya mencoba web server, pasti setidaknya akan ketemu yang namanya Apache, gitu kan. Nah, Apache 2 ini adalah sebuah web server yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi. Gitu kan. Tidak hanya di Windows, tidak hanya di Linux, tapi banyak, misalkan ada Unix, ya kan, di atasnya Linux atau BSD gitu kan, dan platform-platform lainnya. Jadi sekarang Apache 2 sudah support multi platform. Nah, untuk melayani dan memfungsikan situs web, kita tetap butuh yang namanya web server, yaitu yang ini ya teman-teman, Apache 2. Begitu. Nah, protokolnya digunakan untuk melayani ini ya, melayani fasilitas web atau WWW gitu kan. Itu tetap kita akan menggunakan HTTP, protokol HTTP gitu. Nah, untuk menginstall Apache 2 gitu kan, tetap silahkan teman-teman buka virtual box-nya, atau kalau misalkan teman-teman pakai dual booting silahkan open Linux-nya ya. Kita tetap pakai Ubuntu teman-teman. Nah, silahkan open Ubuntu-nya, kemudian silahkan masuk ke root dulu ya. Ini ya, masuk root dengan komen sudo bash atau sudo su gitu ya. Kemudian teman-teman pastikan ya, sebelum menginstal sesuatu, pastikan melakukan update dulu, gitu kan. Bisa menggunakan apt-get update atau sudo spasi apt-get spasi update. Teman-teman kalau misalkan sudah masuk ke root, kita tidak butuh lagi sudo. Seperti itu. Kecuali kalau teman-teman pakai user access biasa, bukan root, bukan memiliki akses root, baru kita pakai sudo. Gitu. Nah, kemudian silakan diupdate lagi, ditunggu, kemudian nah, ketika selesai barulah kita menginstall Apache 2 dengan sintak apt-get. Ini kita akan mengakses package management lagi ya. Terus kemudian parameternya apa? Install. Oh, berarti kita akan menginstal sesuatu. Terus kemudian parameter keduanya apa? Apache 2. Oh, ternyata kita mau menginstal software Apache 2.
begitu. Kemudian kita tunggu, kalau misalkan teman-teman ada pilihan yes or no, pilihlah yes atau tekan Y, kemudian enter, gitu ya. Nah, ketika sudah sukses menginstall, ya, terus kita harus men-set dulu server name-nya, teman-teman, agar bisa diakses dari luar, gitu kan. Kita tidak hanya mengakses dari dalam, kita juga perlu dari luar ya, teman-teman, agar dalam dan luar bisa dipakai, bisa diakses, gitu ya. Dengan cara apa? Kalau dari dalam ini, kalau dari dalam itu kita cukup pakai localhost. Ketika teman-teman buka Firefox, kemudian ketik localhost, nah itu teman-teman sudah bisa mengakses web servernya. Nah, ketika dari luar kita membutuhkan sebuah IP address-nya, gitu. Nah, untuk mengedit agar bisa diakses dari luar, kita harus mengakses atau men-setting server name-nya dulu. Ini. Server settingan dari Apache biasanya, ya, secara default, ya, biasanya itu terletak di sini, teman-teman. etc/apache2/apache2.com. Begitu. Nah, untuk mengakses langsung directly ke dalam file tersebut, maka kita bisa melakukan komen seperti ini. Pakai sudo boleh, pakai sudo tidak pakai sudo juga boleh. Misalkan di sini contohnya pakai sudo ya. Sudo spasi nano spasi, pastikan ada spasinya ya, teman-teman. Karena ketika saya ditanya lewat grup chat Hangouts itu ya, banyak sekali teman-teman yang tidak menyisipkan spasi ketika menginstall atau ketika menuju ke suatu folder, gitu. Jadi pastikan menuju ke sudo nano, sudo spasi nano spasi slash backslash etc/apache2/apache2.com. Nah, sintak ini ya, teman-teman, nano ini ingat-ingat di pertemuan minggu lalu itu untuk membuka aplikasi editor. Nah, di sini editornya adalah si Nano. Begitu. Oke ya. Sebelum ada tambahan sedikit, teman-teman. Sebelum kita melakukan sudo nano ini, kita harus tahu dulu IP address dari teman-teman. Gitu kan. Nah, ini kebetulan ketika saya mencoba mendapatkan IP address di laptop saya, itu menggunakan komen hostname spasi -i. Ini i besar ya, teman-teman, untuk mendapatkan internet IP address, gitu kan. Nah, telah muncul IP saya 10.0.2.15. Ini mungkin di laptop teman-teman ada yang beda, tidak apa-apa, tidak masalah. Misalkan ternyata di laptopnya itu adalah, layarnya gerak. Misalkan di layar, ketika teman-teman cek di Ubuntu, itu munculnya 10.02.1, nggak apa-apa. Atau 10.022 juga nggak apa-apa. Ya. Apapun nomornya, itu adalah nomor IP address teman-teman. Untuk digunakan. Nah, ketika teman-teman itu membuka nano ini apache2.com, ya, ketika sudah open, silakan teman-teman scroll paling bawah sendiri, ya, paling bawah sendiri, begitu ya. Nah, ketika menemukan seperti ini, ya, ini di editor saya itu ada pagar Vim ya, teman-teman ya. Kalau di teman-teman tidak ada juga tidak apa-apa, begitu kan. Nah, kemudian di bawah sendiri, paling bawah sendiri, tekan enter. Kemudian tuliskan server name IP address-nya teman-teman. Kalau di saya itu 10.0.2.15. Begitu. Ya. Kemudian silakan save. Caranya gimana? Ayo, teman-teman, gimana coba? Di write out, ya. Kemudian di exit. Ya, silakan cari sintak untuk write out-nya, kemudian enter, kemudian silakan exit.
itu ada helper di nanonya, di bawah helper itu ya, begitu. Kemudian ya, kemudian kita cek dulu apakah yang kita edit tadi itu tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi typo gitu kan, atau sudah benar-benar berhasil. Ketikan ini ya, komen Apache 2 TTL spasi config test. Ingat ya, ini saya sudah masuk ke root ya. Kemudian kalau sintak oke, berarti jempol. Ini berarti sudah sukses setting server name-nya berdasarkan IP address-nya. Kemudian silakan restart Apache 2-nya dengan sintak ini ya. Kebetulan saya pakai sudo lagi, sudo sistem CTL. Jangan salah tulis ya teman-teman. Sistem CTL spasi restart spasi Apache 2. Begitu. Silakan di restart. Nah, kemudian ketika teman-teman membuka Firefox, ya, silakan teman-teman buka Firefox untuk mengetes apakah Apache 2-nya sukses terinstall, gitu ya. Nah, ketika kita ketikkan localhost, berarti kita mengkoneksikan dari dalam, itu kan, dari dalam. Teman-teman bisa mencoba dari dalam dan dari luar, terserah. Teman-teman lebih suka dari dalam atau dari luar, gitu kan. Nah, kalau misalkan dari dalam, kita menginsertkan localhost, akan muncul seperti ini. Ini Firefox ya. Tuliskan localhost, kemudian akan tampil seperti ini. It works. This is the default welcome page used to test the correct operation bla bla bla. Nah, berarti Apache-nya sudah terinstall dengan mulus. Begitu. Kalau misalkan tidak bisa diakses, not responding ya, maka berarti ada yang salah dari settingan Apache 2-nya. Silakan dibuka PowerPoint sebelumnya, PowerPoint yang halaman sebelumnya maksudnya, atau videonya di rewind gitu kan, diputer di belakang sedikit gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sudah menginstall Apache, kemudian kita akan setting MySQL-nya, begitu sih. Apa sih MySQL itu? Nah, MySQL ini ya adalah sebuah sistem manajemen database yang open source atau biasa disebut dengan RDBMS, gitu kan. Nah, ini teman-teman akan pelajari lebih lanjut tentang MySQL ini di mata kuliah database, begitu. Untuk di mata kuliah ini, teman-teman yang akan belajar saat ini hanya untuk menginstalnya, begitu. Oke. Kemudian RDBMS ini merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada relasionalnya. Gitu. Ini intinya adalah sebuah database data, kumpulan-kumpulan informasi yang disimpan ke dalam suatu aplikasi atau suatu bank gitu ya. Anggapannya kita bank data, yaitu database. Nah, untuk menginstalasinya, installnya seperti biasa, silakan ketikkan komen sudo kalau teman-teman belum masuk root ya. Sudo spasi, pastikan ada spasi apt-get spasi install spasi MySQL server. Nah, ketika kita sudah menuliskan seperti ini, kemudian dan kemudian akan ada konfirmasi lagi. Do you want to continue? Yes, gitu ya. Yes, kemudian proses, tinggal teman-teman menunggu. Oke. Setelah setelah di beberapa proses itu teman-teman dimintai password MySQL-nya. Gitu. Jadi MySQL ini juga ada username dan password-nya ya, teman-teman. Nah, untuk instalasi ini kebetulan kita cuman untuk mengisikan password sudah dibuatkan secara default username root gitu ya. Akan tetapi kita disuruh
mengisikan passwordnya. Untuk menyeragamkannya teman-teman, silakan beri password MySQL. Begitu. Kalau teman-teman bebas, sebenarnya bebas password apa saja, misalkan nama doi teman-teman, misalkan Pevita Page gitu kan, atau Anya gitu kan juga bisa. Pevita kan doi saya ya. Nah, bisa, tapi untuk penyeragaman ya silakan insertkan password MySQL saja. Begitu. Oke. Nah, kemudian akan disuruh teman-teman. Ini sama ya sebenarnya ini ya. Nah, kemudian akan disuruh repeat passwordnya. Silakan isikan MySQL lagi. Atau kalau misalkan passwordnya Pevita ya silakan Pevita. Begitu. Kemudian tinggal ini tadi itu ketika teman-teman mengisikan ya sama ini halnya seperti ini ya sama. Isikan kemudian enter teman-teman. Jangan diklik ya. Kemungkinan ketika teman-teman menginstall itu diklik nggak bisa. Silakan ketika MySQL ini diklik di sini dulu MySQL, kemudian langsung enter. Kemudian akan muncul repeat MySQL lagi, enter. Nah, kemudian dilanjutlah proses instalasi. Ini tidak lama ya teman-teman, tidak seperti kita menginstal Ubuntu untuk pertama kali atau untuk menginstal Windows untuk pertama kali. Nah, untuk testingnya, ya, untuk testing apakah MySQL yang kita install itu berjalan dengan semestinya atau tidak, pasti kita testing kan ya. Nah, dengan komen seperti ini, MySQL admin, spasi menu, spasi root, spasi dasp, spasi ping, gitu. Kemudian isikan password yang sebelumnya. Nah, kalau kemudian sukses passwordnya betul dan MySQL-nya jalan, maka akan tulisan seperti MySQLD is alive. Oh, berarti MySQL sudah kita install itu sukses. Begitu. Nah, ketika kita sudah menginstal web servernya, database server, kemudian kita install PHP untuk codingnya, begitu kan? Untuk testing code-nya. Nah, apa sih PHP itu? Nah, PHP ini adalah sebuah hypertext preprocessor, gitu. Jadi bahasa pemrograman server side, gitu kan? Server side scripting yang bersifat open source. Ya, open source berarti gratis, tidak berbayar, begitu. Apache 2, MySQL, PHP itu adalah sebuah open source. Ya mungkin kalau di MySQL sendiri ada yang berbayar ya, tapi tetap kita bisa pakai yang versi biasanya, yang versi free-nya. Gitu. Nah, karena PHP ini bahasa pemrograman server side yang akan diproses di server, maka tetap PHP ini membutuhkan web server yaitu Apache atau Nginx. Ini biasanya dua web server ini dua favoritnya para Linux ya, Linuxer ya, yaitu Apache atau Nginx. Ini bacanya Nginx ya, bukan Nging ya. Dulu saya waktu kuliah pertama, kuliah itu mengiranya ini adalah Nging. Nah, ternyata ini adalah Nginx kayak mesin ya, pakai i aslinya. Cuman bahasanya lebih dipersingkat yaitu Nginx gitu. Nah, kita kan sudah menginstal Apache 2 ya. Jadi kita disuruh milih si Apache atau Nginx, tapi kita pakai yang Apache 2 gitu. Nah, untuk proses instalasi si PHP-nya ini ya, maka diperlukan ini, komen seperti ini. Sudo apt-get, pastikan ada dasnya, spasi install, spasi PHP, spasi lib Apache 2, dasmod, php, spasi PHP encrypt, spasi PHP MySQL. Ini butuhkan agar kita bisa nyambung semuanya dengan mulus. Kemudian proses instalasi, bla bla bla. Kemudian kalau ditanyai, do you want to continue? Please yes. Kalau no ya berarti nggak jadi teman-teman. Ketika teman-teman mau menjalin hubungan dengan seseorang, kalian read doang.
ya nggak bakal selesai gitu kan. Harus dipastikan dulu ya, kalau memang suka ya yes, kalau misalkan nggak suka ya no, jangan dibiarkan terlalu lama gitu kan. Nah ini kalau misalkan teman-teman nggak ketik Y atau N ya bakalan nggak jalan. Misalkan teman-teman tinggal ngopi gitu kan, ngopi coffee ya atau ngeteh gitu ya nggak bakal selesai gitu kan. Silakan pilih yes. Oke, nah kemudian ketika sukses, ini anggapannya bla 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 sukses ya teman-teman. Nah ketika sukses, silakan cek statusnya, cek status untuk si Apache 2-nya juga dengan cara ini sudo systemctl. Oh teman-teman, ketika kita sudah menginstal PHP gitu kan, kita jangan lupa restart ya, karena itu ada beberapa dependencies-nya dari PHP dan Apache-nya gitu. Ya kan di restart dulu Apache-nya, kemudian dicek statusnya. Ini ya, di restart dulu dengan komen seperti ini. Kemudian dicek statusnya apakah sudah online atau tidak. Oh, ternyata kalau hijau ini itu online. Begitu ya. Dan lain sebagainya itu berarti tidak ada masalah dengan Apache 2-nya untuk web servernya. Begitu. Berarti kalau sudah step ini berarti teman-teman stop. Nah, kemudian kita harus tes dulu toh, tes your website gitu kan ya. Nah, jadi silahkan kalau misalkan teman-teman di Windows itu, di Windows juga ada web servernya, ada semacam package softwarenya gitu kan. Misalkan kalau teman-teman pakai XAMPP, biasanya mengenal path-nya di sini, XAMPP/htdocs. Nah, kalau di Linux ya letak dari hostingnya, letak dari folder website kita itu di sini teman-teman. var ya slash ini posisi di root ya teman-teman, di atas sendiri ya, var/www/html. Nah disitulah teman-teman akan coding website gitu. Nah untuk testingnya ya, untuk testing websitenya kita akan membuat satu file gitu ya, untuk untuk melihat PHP versinya atau kondisi terkininya, versi berapa, library dari PHP apa aja yang sudah kita install, itu dengan menggunakan komen gini, kurung siku ini, tanda tanya PHP ini adalah sintak PHP ya teman-teman. PHP terus spasi PHP info dalam kurung buka kurung titik 2 penutupnya, tanda tanya kurung siku. Nah, untuk belajar PHP-nya sendiri teman-teman nanti akan atau bisa mengambil mata kuliah pemrograman web, webnya. Itu di sana akan dijelaskan atau diajarkan mengenai coding PHP gitu. Nah, untuk di sini kita cukup menginstalnya begitu. Dan untuk ya testing website, telah testing web server apakah memang sudah berhasil menginstalnya atau tidak. Ya siapa tahu teman-teman setelah lulus jadi programmer atau analis sistem atau network analis atau CEO gitu kan, yang membutuhkan server Linux, kemudian membutuhkan proses website ditaruh di web server. Misalkan PHP, teman-teman sudah coding PHP atau teman-teman sebagai bos punya aplikasi, langsung saja ditaruh di server gitu kan. Setidaknya kita tahu caranya begitu, caranya meletakkan website di web server, khususnya PHP ke Apache gitu ya. Nah, langkahnya ya, buatlah satu file info.php dengan code seperti ini. Nah, sudo spasi nano, kita pakai editor nano ya, spasi var/www/html/info.php gitu ya. Nah, kenapa ada var www.html? Karena posisi saya sekarang itu, posisi direktory saya sekarang ada di home Ubuntu gitu. Jadi kita
tidak perlu pindah direktori dulu ke var www.html. Kita bisa langsung nembak posisi file atau posisi direktori yang di dalamnya ada filenya dengan seperti ini. Ini posisi direktori ya teman, var www.html ini ada direktori. Kemudian kita akan membuat satu buah file dengan nama info.php. Begitu. Nah, pasti muncul seperti ini kan teman-teman editornya. Nah, kemudian silakan ketik seperti ini, php enter php info. Seperti ini persis. Ini digunakan untuk melihat informasi konfigurasi PHP yang digunakan di Apache kita atau di server kita. Begitu. Sintaks ini berlaku di Linux maupun di Windows ya, karena bahasa pemrograman PHP itu bisa dipakai di mana aja. Windows, Linux, gitu kan. Nah, ini langkah 2 dan langkah 3 ini kedobelan ya teman-teman, bisa diabaikan. Nah, testing dari dalam dulu teman-teman. Nah, yang tadi awal ini saya kembali lagi ya. Nah ini, dari awal tadi testing dari dalam itu kita cuma mengetikkan localhost tampil seperti ini apa aja. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah file baru, ini ya, info.php, maka kita bisa mengakses file itu dengan cara localhost /info.php. Kemudian si server ini akan mengeksekusi info.php yang isinya coding ini. Ya, ketika dieksekusi maka munculnya halaman seperti ini. PHP info itu seperti ini. Jadi kita tahu bahwa sistem yang dipakai itu Ubuntu, servernya Apache, konfigurasinya itu ada di sini, dan lain sebagainya. Begitu. Ini berarti kita sudah sukses membuat file. Begitu. Nah, kalau testing dari luar, ya dari dalam sudah, berarti kita juga harus nyoba dari luar dong, dari dalam sudah, dari luar juga. Dengan cara tembak IP address-nya. Dengan seperti ini. 10.0215 ini tergantung server name yang ada di Apache Conf ya, yang di slide awal-awal ya. Kita set server name-nya. Kemudian info.php seperti ini. Maka tampilannya akan persis ya. Persis begitu. Kebetulan di IP saya adalah 10.0215. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk menginstall PHP MyAdmin. Begitu ya. Nah, PHP MyAdmin sendiri itu adalah sebuah software yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP, teman-teman. Jadi aplikasi ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengadministrasi MySQL. Gitu ya. Nah, PHP MyAdmin ini sendiri karena mendukung MySQL, maka bisa melakukan beberapa operasi. Misalkan mengelola basis data, tabel-tabel, fields, relasi, dan sebagainya. Ini akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah database, bukan di sini. Nah, untuk proses instalasinya, ya, silahkan lihat di sini atau di sini, gitu kan, jalankan komen sudo apt-get install seperti biasa ya, spasi php myadmin, spasi php-mdstring, spasi php gettext. Gitu. Silakan kalau butuh konfirmasi gitu kan, silakan di yes, kemudian ditunggu gitu. Nah, kemudian ketika ada pilihan seperti ini, silakan pilih yang Apache 2 gitu ya, karena kita akan memilih mengkonekkan PHP MyAdmin-nya dengan web server kita. Karena kita sudah menginstall Apache 2 ya, silakan pilih Apache 2 teman-teman. Silakan dipilih, kemudian langsung enter aja. Secara default pasti di atas sendiri ya, langsung enter. Tapi dipastikan dulu ya Apache 2-nya yang tercentang ya. Nanti di enter. Nah, kemudian ada pilihan untuk mengkonfigurasi dengan database-nya. Gitu.
Silakan pilih yes, kemudian enter. Nah, kemudian silakan isikan lagi teman-teman passwordnya MySQL di sini untuk PHP MyAdmin. Jadi ketika teman-teman membuka PHP MyAdmin di browser, maka akan ditunjukkan sebuah password. Dan itu teman-teman samakan aja. Misalkan di sini MySQL. Gitu ya. Samakan dengan setting password di sebelumnya. MySQL, kemudian enter. Kemudian pasti disuruh ada confirmation-nya ya agar kita tidak terjadi typo gitu kan, atau terjadi salah tulis. Gitu. Kemudian silakan di OK. Kemudian silahkan tunggu lagi proses instalasinya. Harus bersabar ya teman-teman ya. Begitu. Doi kalian nggak bales aja kalian bisa sabar ya, apalagi software ya. Oke, silakan kita sukses. Kemudian kita tetap tambahkan lagi untuk enkripsinya. Ya. Dengan cara php enmod encrypt, kemudian enter sudo php enmod mbstring, kemudian silakan di restart Apache 2-nya. Ini untuk mendukung layanan enkripsi di MySQL-nya. Begitu. Nah, untuk testingnya seperti ini. Nah, ketika kita mengakses, ini testing dari luar ya, kebetulan di sini ada IP address-nya. Ketika testing dari luar dan error, ya, berarti kita harus mengeksekusi atau menambahkan sebuah routing pada setting apache.conf. Ini testing dari luar ya. Kalau dari dalam itu harusnya bisa, gitu kan? Karena apa-apa dari dalam itu pasti enak, gitu kan? Pasti sudah disettingin defaultnya, gitu. Kalau dari luar kita tetap ada beberapa konfigurasi. Nah, lakukan lagi open apache 2.conf-nya dengan ini. Sintaks seperti ini. Sudo nano etc apache 2 apache 2 conf. Kemudian terbuka scroll paling bawah sendiri, teman-teman. Tadi kan teman-teman menginsertkan server name, kemudian di atas server name ini tidak harus 10.02.15 ya. Silakan lihat host name-nya. Silakan diputar kembali video ini di awal-awal gitu ya. Atau PowerPoint-nya dilihat cara setting server name. Kemudian di atasnya server name ini silakan tulis include /etc/php/myadmin/apache.conf agar link dari PHP MyAdmin dan Apache-nya nyambung ketika kita mengakses dari luar jaringan selain laptop kita atau di other laptop gitu kan ya. Silakan di restart dengan komen seperti ini ya. Kemudian selesai 10.2.15 PHP MyAdmin seperti ini teman-teman. Silakan dicoba sendiri, username-nya misalkan root, passwordnya MySQL. Bakalan tampil beberapa halaman untuk create database, view database gitu kan, manajemen database gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat new website gitu ya. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya itu adalah ini akan kita buat studi kasus ya, teman. Jadi, teman-teman ya, nantinya kasus ini akan diminta ketika kita mengakses localhost itu dengan nrp, misalkan localhost/snrp, maka akan terbuka halaman teman-teman yang nanti teman-teman bikin website gitu ya. Misalkan di sini contohnya ada mahasiswa ini kan localhost/nrp-nya S16041 bla 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 gitu. Jadi teman-teman nanti akan bikin website seperti ini, localhost/ bla 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 nrp-nya SNRP. Gitu ya. Nah, nanti kami tim dosen akan memberikan template-nya yang bisa teman-teman download di ULS. Jadi di ULS itu silakan download template website ya. Itu download. Silakan download dulu gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah download, kita perlu dong mengekstraknya ya. Masa kita download aja nggak dipakai gitu kan ya. Nah, maka downloadlah template website, kemudian masuk ke mode root dengan sudo su atau sudo bash. Kemudian silakan menuju ke cd ini ya, menuju ke direktorinya
Ini ya, dengan cara cd spasi var www, kemudian kita ls lagi, oh ternyata ada HTML-nya. Kemudian kita masuk ke HTML-nya, cd HTML. Nah, kemudian silakan buatlah ya direktori baru dengan nama NRP teman-teman. Misalkan mkdir spasi ini NRP saya ya, 64 ya. S219064. Begitu. Kemudian untuk ekstraknya ya, ekstraknya dengan cara kita komen seperti ini, unzip /home /ubuntu /download /template web.zip. Ini kebetulan ya, ketika saya download ya, saya download pakai Firefox di Linux ya, bukan pakai di Windows ya. Teman-teman silakan open Firefox di Linux-nya aja, di VirtualBox. Nah, ketika download itu menuju di sini teman-teman, default Firefox-nya itu ada di folder ini. Berarti kita tulis path-nya di sini. Kalau teman-teman beda path, silakan ganti path-nya ya. Tidak harus seperti ini, tergantung path-nya teman-teman. Kemudian slash spasi dash d spasi nama foldernya apa, S219064 gitu. Kemudian akan diekstrak. Nah, ketika teman-teman membuka file template-nya, itu silakan buka filesnya di kanan sendiri ya. Itu kemudian akan muncul files UI, kemudian klik komputer di sini, sidebar-nya. Kemudian dia pasti menuju ke folder paling root, paling atas sendiri, paling atas. Kemudian silakan menuju ke var www html nama foldernya, gitu kan, nama NRP-nya teman-teman. Pasti akan ada dua ini, gitu. Nah, kemudian ketika kita testing bakalan muncul seperti ini. Ada namanya, terus ada fotonya dan lain sebagainya. Begitu. Akan kita sebentar ya, saya akan buka Ubuntu saya. Ini masuk ke Ubuntu saya, gitu kan. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Harap bersabar ya, ini ujian ya. Kita tunggulah. Untuk tesnya ya, dilihat dulu di files ini. Kemudian silakan menuju ke komputer ini. Ya. Kemudian ke var www html, pastikan ada foldernya ini. Kemudian di sini ada, di dalam foldernya ya, ada aset dan index.html yang akan kita akses di sini lewat Firefox. Misalkan 10, ini itu kebetulan IP saya ya. 10 titik, nah ini. Nah, bakalan terbuka seperti ini teman-teman. Gitu ya. Saya gedein. Ini saya bisa gedein. Nah, ini teman-teman hasilnya. Di sini ada nama, hi guys, gitu kan. Terus kemudian di sini ada what I do. Kemudian di sini ada education dan experience, gitu kan. Experience. Nah, sampai sini berarti teman-teman sudah sukses menginstal atau membuat sebuah website berdasarkan template, gitu ya. Nah, untuk tugasnya teman-teman, ya, silahkan teman-teman dokumentasikan ya. Silahkan teman-teman bikin var www html snrp ya. Kemudian silahkan dokumentasikan semua hal yang Anda lakukan. Seperti membuat tutorial seperti cara mengubah foto, deskripsi, gambar, icon, warna, tulisan. Jadi ketika teman-teman sudah sukses seperti ini ya, sudah install seperti ini ya, teman-teman silakan modifikasi saja, gitu kan. Silakan modifikasi seperti modifikasi, misalkan fotonya diganti foto teman-teman, atau tulisannya di sini diganti, misalkan nama saya Ahmad Miftah Fajrin, bukan Tom lagi. Kemudian di sini what I do-nya juga, sebentar saya open ya.
Nah, misalkan di sini saya ganti namanya menjadi nama saya, bentar, nama saya, kemudian di sini name-nya saya ganti nama saya, umur nama saya, dan lain sebagainya. Fotonya saya ganti saya, misalkan buttonnya ini diganti warna juga bisa. Kemudian di sini deskripsi dari front end ini bisa kalian ganti. Terus education-nya berdasarkan teman-teman, misalkan SD-nya di mana, SMP, SMA gitu kan di mana, kemudian kuliahnya sekarang. Experience mungkin keahlian teman-teman itu apa gitu. Nah, silakan kalian modifikasi, silakan kalian dokumentasi cara melakukannya. Misalkan cara ngelubah tulisan ini itu ada di coding di sini. Untuk editnya ya teman-teman, silakan di indeks HTML ini, silakan kalian edit di sini. Misalkan pakai Gedit ya. Nah, silakan edit di sini. Silakan kalian pelajari secara cepat saja. Oh, ini ngerubah di sini. Oh, ini ngerubah di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Silakan dirubah di seperti ini. Di index.html-nya. Untuk aset ini dia ada berupa image-nya ada di sini gitu kan. Nah, silakan pelajari teman-teman. Nah, oh ternyata image ada di sini. Berarti saya bisa mengganti fotonya di sini dengan nama yang sama. Nah, itu silakan kalian pelajari teman-teman gitu ya. Kemudian kita para dosen kasih waktu deadline-nya H+5. Begitu, silakan modifikasi. Nah, yang kami harapkan itu adalah Anda dapat membuat website Anda sendiri dengan URL seperti ini, localhost/snrp. Kemudian Anda mengenal topik desain web dan pemrograman web yang akan ditemui di semester mendatang. Jadi untuk persiapan teman-teman mengambil mata kuliah ini ya, gitu. Oke, segitu saja untuk video pembelajaran kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan hubungi dosen masing-masing KP. Kalau saya bisa lewat hangout secara private atau grup, lebih baik teman-teman chat di grup ya, karena mungkin ada teman kalian yang mengalami masalah yang sama dan tahu solusinya. Seperti itu. Atau teman-temannya sudah tahu solusinya dan ingin membantu juga bisa. Gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video pembelajaran ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Oke, saya cukup. Terima kasih.